Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini mari sama-sama kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai dengan 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepada dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu pun berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan sampai segini. Di sini kita melihat bagaimana Saulus dapat diterima oleh murid-murid Yesus saat itu ketika dia berada di Damsyik. Ya, Saulus tinggal dalam komunitas mereka. Saulus diberi makan sama mereka, dan ketika dalam kondisi yang sulit, nyawa Saulus terancam, ada murid-murid yang selalu bersama dengan dia. Mereka menurunkan Saulus, ya. Murid-murid menyelamatkan Saulus dengan menurunkan dia dengan keranjang dari atas tembok kota. Di sini kita melihat bahwa Saulus orang yang berusaha membunuh mereka, tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid, mereka bisa menerima Saulus, mereka bisa menjadi saudara bagi Saulus, tinggal sama mereka, makan sama, memberi makan Saulus, dan juga menjaga Saulus sehingga Saulus tetap selamat, ya, meskipun dia dikejar-kejar. Namun ketika Saulus mau ke Yerusalem, murid-murid di situ tidak percaya. Mereka tidak mau menerima Paulus. Di situ mereka ada ketakutan. Apa benar sih Saulus ini tidak membunuh kami? Apa benar Saulus yang ini itu orang yang jangan-jangan kami ditipu, kita ditangkap semua? Tapi di sini kita melihat ada seorang yang bernama Barnabas, ya. Di sini Barnabas menerima Saulus ketika murid-murid yang lain takut untuk percaya kepada Saulus, apa yang dikatakan Saulus, apa yang dilakukan Saulus. Tapi di sini kita melihat ada seorang yang bernama Barnabas. Dia mau menerima Saulus dan membawa Saulus kepada rasul untuk tinggal bersama-sama. Nah, di sini saudara, ada seorang yang bernama Barnabas ini
menggarisbawahi bahwa menjadi saudara yang dulunya musuh bisa menjadi saudara itu bukan suatu hal yang mudah mungkin ya, karena mengancam nyawa ya, mengancam nyawa kita, mengancam komunitas kita, mengancam sekeliling kita mungkin ya. Tapi bagaimana kita melihat ada orang yang mau percaya seperti Barnabas ini, ketika dia mau membuka hatinya untuk Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, untuk mau menerima hal simpel saudara, dengan menerima Saulus kita melihat apa yang terjadi. Saulus dipakai dengan luar biasa. Kita melihat apa yang dilakukan Saulus memberkati ya Injil di seluruh dunia. Nah, dengan membuka menjadi saudara ya. Saya teringat dengan barusan apa yang dilakukan Ricky sama Dama ya. Pak Ricky sama Ibu Dama ketika ada seorang yang baru datang ke gereja kita, bagaimana latar belakang orang itu, seorang yang kehilangan pekerjaan, keluarga, dan ada seorang Ricky dan seorang Dama yang mau menyambut mereka, yang mau menerima mereka, yang mau mengurus mereka. Itu suatu hal yang sulit ya saudara. Kalau saya bayangkan itu untuk percaya orang itu sangat-sangat sulit ya saudara, untuk mempercayai orang yang kita layani ini tidak akan mengancam kita seperti yang kita lihat dari pembacaan ini. Itu suatu hal yang sulit, tapi di sini kita melihat bahwa ketika kita membuka hati, ketika Barnabas membuka hati untuk Saulus, menerima Saulus dalam komunitas mereka, dalam jemaat mereka, kita lihat bahwa di ayat terakhir bahwa jemaat itu semakin dibangun. Suatu hal yang jasmani, mungkin menjadi saudara itu di sini dikatakan lebih bersifat jasmani. Membuka rumah kita, menyediakan makanan, ya, mengambil keranjang, menurunkan sesuatu yang terlihat sangat natural, sangat lebih ke sosial, jasmani, tetapi memberi dampak yang sangat-sangat spiritual, yang sangat-sangat rohani. Ya, di ayat terakhir kita lihat bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, di sini saya melihat bahwa ada orang-orang biasa yang mau menjadi saudara bagi seorang Saulus. Mungkin itu menjadi saudara bagi siapapun ya, dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita berjemaat. Ketika kita membuka hati kita menjadi saudara, mungkin itu suatu hal yang susah, tapi di sini kita melihat bahwa akan ada berkat rohani yang Tuhan curahkan bagi komunitas kita, ya, bagi jemaat, bagi gereja Tuhan, ketika kita berusaha menjadi saudara satu dengan yang lain. Ya. Kita membuka hati untuk Roh Kudus berkarya dalam hati kita, ya, menjadi teman, menjadi saudara bagi orang lain. Di situ ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan ketika kita mulai membuka hati. Dan saya bersyukur bahwa gereja Tuhan Betani El Betel Solo Baru sangat-sangat membuka diri, ya, sangat-sangat membuka diri, membuka hati untuk menjadi saudara bagi yang lain. Apalagi dengan adanya fasilitator pemuritan ini, kita bersama-sama saling menjaga dengan yang satu dengan yang lain, saling menjadi saudara satu dengan yang lain. Di situ kita saling memperhatikan
besar bagi tubuh Kristus, itu memberi dampak yang besar bagi keluarga secara keseluruhan. Dan itulah yang Tuhan mau ketika kita semua bisa menjadi saudara satu dengan yang lain, yang kita membuka hati kita untuk menjadi saudara satu dengan yang lain. Tidak hanya lagi di jemaat ini, tapi kita melihat kita sedang membangun suatu saudara bagi tubuh Kristus di seluruh dunia. Kalau Tuhan bukakan hari-hari ini dengan Malaysia, dengan Singapura, bahkan dengan keluarga yang di Timur Tengah, Tuhan bukakan kita pintu untuk membangun saudara, hubungan menjadi saudara dalam Tuhan. Ini suatu hal yang saya percaya akan membangun tubuh Kristus secara bersama-sama, secara global, secara besar, saudara, sehingga apa yang menjadi mandat Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan ya bagi gereja kita, bagi seluruh tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus itu dapat terjadi karena kita membuka hati kita untuk menjadi saudara. Itu hanya mungkin suatu hal yang ada yang simple, tapi ada juga yang menjadikan hal itu ternyata sulit, tapi bersama-sama kita mau menjadi saudara satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Dalam firman Tuhan memberkati kita semua.